Ini adalah BMW seri M tercepat yang pernah dibuat. Sejarah panjang BMW divisi M sudah berjalan selama 50 tahun. Dan ini adalah mobil hadiah ulang tahun yang mereka persembahkan. BMW M sudah memecahkan rekor dan limit mereka untuk menjadi yang teratas sejak awal kemunculan CSL pertama. CSL merupakan nama yang spesial untuk BMW karena hanya 2 kali dipakai sepanjang sejarah BMW. Coupe Sport Lightweight, nama yang diberikan kepada M4 ini, dan menjadi mobil ketiga yang diberi nama CSL oleh BMW setelah sebelumnya diberikan kepada E90 3.0 tahun 1972 dan E46 yang dikeluarkan tahun 2003. Apa saja kriteria yang membuat mobil ini disebut CSL, yaitu lightweight panel, more power and more track focus suspension, road first, track second. Itulah filosofi dari BMW divisi M untuk mobil ini. Hingga saat video ini dibuat, M4 CSL adalah mobil tercepat BMW di Nürburgring dengan waktu satu putaran hanya 7 menit 28 detik. BMW telah membuat sesuatu yang lebih dengan cara mengurangi bobotnya. Selamat datang di preview BMW M4 CSL bersama saya, Rudi Salim. Ini adalah BMW tercepat yang merupakan hadiah ulang tahun divisi M ke-50 untuk dibagikan kepada Beamers di seluruh dunia. Dan katanya mobil ini adalah the best BMW M4 yang pernah dibuat. Sudah 20 tahun semenjak kemunculan E46 CSL, dan BMW memastikan kalian nggak lupa kalau sedang membawa sebuah CSL. Makanya banyak banget logo CSL yang ditaruh pada mobil ini. Sebutan lightweight pada mobil ini juga merupakan sebuah achievement bagi BMW divisi M karena sudah mengurangi bobot sebanyak 100 kg dari sebuah M4 standar. Lightweight-nya dari mana? Pada kap mesinnya saja udah kelihatan exposed carbon fiber. Jadi ini bukan stiker ya, tapi kap mesin ini sampai front lips-nya dari carbon fiber. Banyak yang tidak suka ketika M4 standar keluar dengan grill yang begitu besar. Tapi setelah melihat mobil ini cocok-cocok aja dan malah menambah kesan gagahnya mobil ini. Dari semua tipe BMW M, ini BMW paling ganteng. Nah, kalau diperhatikan grillnya juga berbeda dari M4 standar karena lebih sedikit desainnya lebih sporty. Logo BMW pada M4 CSL ini sedikit berbeda karena menggunakan logo BMW lama, spesial untuk memperingati anniversary BMW ke-50 tahun. Bisa dilihat sekitar grill dan exposed carbon fibernya ada aksen merah yang digunakan untuk mempermanis tampilan M4 CSL. Tapi tenang, kalau nggak suka sama aksen merahnya, ada pilihan red removal yang disediakan oleh BMW di website resmi mereka. Tapi kalau saya pribadi, aksen merahnya adalah menjadi identitas dari mobil ini. Headlights dan lampunya mempunyai warna kuning amber ketika lampu full dinyalakan dan akan berubah jadi putih ketika DRL-nya saja yang dihidupkan. BMW bikin M4 CSL ini lebih pendek 8 mm. Tentu saja angka tersebut bukan cuma asal dibuat, tapi engineer BMW sudah memperhitungkan lower center of gravity yang akan membantu aerodinamis mobil ini saat dikendarai pada performa maksimalnya. Velgnya kalau dilihat beda dari velg M4 lain dan terbuat dari forged alloy yang lebih ringan dan lebih kuat. Velg depan menggunakan ring 19 inch dan belakang menggunakan ring 20 inch. Dengan ban khusus Michelin Pilot Sport Cup 2R, sistem pengeremannya disupport dengan karbon ceramic caliper yang bukan hanya mengurangi bobot mobil tapi juga meningkatkan performa pengereman. Dengan mengubah material velg dan kalipernya aja sudah menyumbang pengurangan bobot mobil ini sebanyak 14 kg.
Gak ketinggalan, spionnya pun diberikan material exposed carbon fiber yang dirubah lagi dari M4 CSL bukan cuma look sama performanya, tapi mereka juga memikirkan handling dari mobil ini. BMW sudah rework suspensi M4 CSL jadi lebih stiff dan mereka kasih chamber di bagian depan supaya bisa cornering lebih baik. BMW juga menambahkan side skirt carbon fiber yang lebih besar dari M4 lainnya pada mobil ini. Suspensinya juga disuguhkan dalam 3 mode yaitu Comfort, Sport, dan Sport Plus untuk berada di track. Nah, dipakai di Nürburgring oleh BMW adalah mode sportnya. Jadi kalau naik mobil ini dan pengen coba performanya di jalan raya, cukup pakai yang sport aja. Ayo sekarang kita coba dengar suara dari M4 CSL ini. Overall, ciri khas bassnya lebih dominan karena BMW memutuskan untuk memasang titanium exhaust yang bukan hanya bisa menambahkan kualitas suara, tetapi juga mengurangi bobot keseluruhan mobil ini. Mulai dari diffuser sampai ductile-nya pun menggunakan bahan carbon fiber reinforced plastic. Uniknya dari CSL adalah ductile atau spoilernya ini nyambung sama bodyline bagasi. Berbeda dengan versi GTS. Model spoiler ini sepertinya tetap dipertahankan oleh BMW dari M46 M3 yang keluar 20 tahun silam. Tapi BMW juga memberikan sentuhan baru di mobil ini yaitu rear lights dalam bentuk LED laser. Dan ini sepertinya part kesukaan saya dari mobil ini. Ada satu lagi yang tetap dipertahankan dan sudah menjadi DNA CSL yaitu atap full exposed carbon fiber yang juga diberikan sentuhan merah dan lambang M4 CSL. Dengan carbon bucket seat manual yang super sporty ini, M4 CSL sudah menghemat bobotnya hingga 24 kg. Kenapa disebut manual? Karena bucket seatnya bisa dimaju mundurin secara manual dan perlu toolkit khusus untuk mengatur tinggi rendahnya. Tetapi settingan yang sekarang pun menurut saya sudah cukup nyaman. Di bagian headrestnya juga udah keren banget. Ada logo CSL dan kalau kalian lihat di sini ada baut untuk membuka bantalannya buat pengemudi yang mau coba mobil ini pakai helm saat berada di trek balap. Mobil ini kalau nampak luar terlihat panjang, tapi hanya punya 2 bangku. Hal ini karena M4 sengaja tidak memberikan bangku penumpang di belakang untuk mengurangi kembali bobot mobil. Hal unik lainnya dari bagian interior belakang bisa dilihat walaupun BMW nggak kasih kursi, tetapi space ini mereka gunakan untuk tempat penyimpanan helm. Jadi ada 2 tempat untuk menaruh helm yang di cover oleh jaring-jaring seperti di belakang ini. Tapi mungkin ini hanya berguna jika pengguna mobil ini memang seorang pembalap. Kalau digunakan sehari-hari ya mau buat simpen sayur, habis beli pasar juga nggak masalah, namanya juga mobil sendiri. Tapi menurut saya tampilan tanpa bangku belakang ini memang bikin tampilan interiornya jauh lebih sporty. Kombinasi eksklusifnya mobil ini bukan hanya dari penampilan dan performanya, tapi juga dilanjutkan ke interior mobil. Dimulai dari aksen carbon fiber pada dashboard dan konsol tengah yang tentu saja bukan cuman keren-kerenan, tapi untuk mengurangi bobot mobil. Walaupun misi dari sebuah M4 CSL adalah untuk mengurangi bobot mobil, tetapi BMW masih menyediakan layar infotainment seperti pada M4 standar.
Di dalamnya terdapat pengaturan media, navigasi, aplikasi serta settingan mobil ini seperti mode berkendara. M4 CSL punya 3 mode berkendara yang mempengaruhi mesin, suspensi, setir, dan pengereman, yaitu Comfort, Sport, dan Sport Plus. Kalau bingung settingnya ada di mana, jangan khawatir. Pada konsol tengah ada tombol bertuliskan Setup yang jika ditekan akan menampilkan pilihan mode berkendara dan traction control yang bisa dipilih dari 0 sampai 10 pada layar sentuh ini. Instrumen cluster akan berubah tampilannya ketika pengemudi merubah mode berkendara dari comfort ke sports. Jadi tampilan pada instrumen cluster hanya akan fokus pada kecepatan dan RPM saja. Setirnya menggunakan M Alcantara steer dengan 12 o'clock marking, menandakan kalau mobil ini memiliki karakter balap. Nggak punya cup holder, tapi kalau kalian punya penumpang di sebelah, bisa minta tolong pegangin minuman kalian selama di perjalanan. Mobil ini sudah dilengkapi juga dengan wireless charging pada depan konsol tengahnya, dan tidak ketinggalan ada leather armrest yang juga diberikan lambang CSL. BMW divisi M juga memberikan Valvetronic exhaust pada mobil ini yang bisa diaktifkan hanya dengan menekan tombol ini. Walaupun basicnya sebuah mobil balap, tapi tetap dilengkapi dengan full speaker stereo. BMW M khusus membuat mobil tercepat ini hanya ada 1000 di dunia. Oke, sekarang coba kita lihat mesinnya. Bisa dilihat mesinnya menggunakan S58 3 liter twin turbo straight 6 cylinder yang sebetulnya sama pada M4 lainnya, tapi ada penambahan performa sehingga mobil ini punya 550 horsepower. Jadi lebih 40 horsepower dari M4 yang standar. Gearboxnya menggunakan 8-speed automatic yang seluruh tenaganya disalurkan ke roda belakang. Torsi dari mobil ini mencapai 650 Nm, sehingga mobil ini bisa menempuh 100 km per jam dari titik 0 hanya dengan 3,7 detik saja. Kalau mau coba top speednya yang bisa sampai 308 km per jam, memang lebih enak di trek balap. Kalau di Jakarta mungkin agak susah, tidak ada kesempatan, jalanan sepi, dan kalau bisa yang ada kalian kena surat cinta dari Pak Polisi alias kena tilang. Nah, ini juga yang menjadikan M4 CSL bisa dibilang sebuah track focus road car, yaitu mesinnya dikelilingi oleh M front strut brace yang membuat mobil ini lebih rigid dan stabil, sehingga pengemudi bisa merasakan peningkatan dalam dinamika berkendara. Suspensinya sudah disesuaikan untuk performance mobil ini. Jadi saat dibawa berkendara nggak terasa limbung, dan waktu diajak ngebut juga sangat aman pastinya. Banyak yang udah coba M4 CSL ini dan katanya ketika cornering mobil ini nggak understeer, dan respon remnya juga responsif banget. Jadi kesimpulannya, mobil ini cocok buat kamu yang mau punya BMW M tercepat saat ini dengan rekor yang sudah tercatat di Nürburgring. Sepertinya cocok juga buat para kolektor, karena saya ingatkan kembali, M4 CSL hanya ada 1000 di dunia. Kalau nggak suka warna ini, tenang, kita ada stok satu lagi dengan warna Sapphire Black. Tinggal pilih mau yang mana. Head of Engineer BMW Divisi M mengungkapkan alasan kenapa mereka menaruh CSL pada M4, yaitu karena mereka mau mencoba mendemonstrasikan potensi lightweight untuk lihat impact performa mobil M4 nantinya. Intinya adalah BMW M4 CSL punya desain yang eksklusif, performanya lebih canggih, sangat presisi di jalan, dan tentunya lebih bertenaga.
Bagi yang penasaran sensasi berkendaranya dan ingin test drive, jangan ragu untuk datang langsung ke showroom Prestige di Distrik Otomotif Peak. Saya Rudi Salim, nantikan episode preview selanjutnya.